Hai, welcome to Mathematics by Athena Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk belajar menyenangkan bersama Mathematics and enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 2 tentang program linier. Nah, program linier adalah suatu program yang digunakan sebagai metode atau cara untuk memecahkan suatu masalah seperti pengalokasian sumber daya dengan tujuan akhirnya menentukan nilai minimum atau maksimum. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang program linier, pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang materi prasyarat dari materi program linier ini, yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat SPLDV. Nah, materi SPLDV ini sudah pernah kalian pelajari sewaktu SMP di kelas 8. Nah, pada materi prasyarat ini kalian harus mengingat kembali beberapa istilah. Yang pertama ada yang disebut dengan variabel, lalu koefisien dan konstanta. Nah, untuk pengertiannya sendiri, variabel adalah suatu nilai yang disimbolkan dengan sebuah huruf. Nah, huruf yang digunakan ini sebenarnya bebas, namun pada SPLDV yang umum digunakan variabel itu adalah X, Y, atau Z. Kemudian ada yang disebut dengan koefisien. Koefisien adalah angka yang mendampingi atau letaknya itu ada di depan variabel. Sedangkan konstanta adalah angka yang berdiri sendiri atau tidak didampingi variabel. Nah, untuk persamaan linier dua variabel sendiri, bentuk umumnya dinyatakan sebagai AX ditambah BY sama dengan C. Nah, X dan Y di sini bertindak sebagai variabel. Jadi nantinya pada soal yang akan kalian kerjakan nanti, X dan Y itu akan kita cari nilainya berapa angkanya. Nah, sedangkan A dan B itu disebut dengan koefisien atau angka yang letaknya di depan variabel X dan Y. Nah, sedangkan di sini yang di sebelah kanan C itu adalah konstanta. Jadi dia angka yang berdiri sendiri tanpa didampingi variabel X ataupun Y. Selanjutnya, untuk bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel dinyatakan seperti ini. Nah, ada A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan A2X tambah B2Y sama dengan C2. Untuk SPLDV sendiri bisa kita selesaikan dengan 4 cara. Yang pertama adalah metode grafik, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode substitusi, dan yang keempat metode campuran. Nah, pada materi kali ini kita akan mengingat kembali penyelesaian SPLDV menggunakan metode campuran, yaitu antara eliminasi dan substitusi. Kita langsung saja membahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama misalnya, tentukan himpunan penyelesaian, yaitu kita akan menentukan nilai X dan Y yang memenuhi SPLDV berikut. Pertama ada persamaan 2X tambah Y sama dengan 12, dan persamaan keduanya itu 3X tambah 5Y sama dengan 25. Nah, untuk menyelesaikan dengan metode campuran, ada dua langkah yang akan kita lakukan. Langkah yang pertama adalah kita akan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel. Nah, pada soal ini ada dua variabel, ada variabel X dan Y. Kita akan menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, di sini kalian bebas boleh menghilangkan variabel yang mana saja. Kalau kalian mau menghilangkan variabel X-nya dulu boleh, atau kalau kalian mau menghilangkan variabel Y-nya juga boleh. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kita akan coba untuk menghilangkan variabel X-nya. Nah, pertama, kita tuliskan dulu sistem persamaan linier dua variabelnya.
yaitu ada 2x tambah y sama dengan 12 dan 3x tambah 5y sama dengan 25. Nah, untuk mengeliminasi variabel, syaratnya adalah nilai koefisien variabel tersebut harus sama. Nah, karena di sini kita akan menghilangkan variabel x, maka koefisien variabel x-nya itu harus sama. Sedangkan apabila kita lihat, untuk persamaan pertama variabel x-nya itu 2. Sedangkan untuk persamaan kedua variabel x-nya itu koefisiennya 3. Nah, karena 2 dan 3 ini berbeda, agar sama, maka kita harus mengalikannya. Jadi, karena yang di atas itu angkanya 2, sedangkan yang di bawah angkanya 3, supaya mudah, tinggal kita kalikan saja. Jadi, yang di atas kita kalikan 3, sedangkan yang di bawah kita kalikan 2. Nah, lalu selanjutnya kita hitung. 2x dikali 3 menjadi 6x, lalu positif y dikali 3 menjadi 3y, 12 dikali 3 menjadi 36. Begitu juga dengan persamaan yang kedua, 3x dikali 2 hasilnya 6x, 6y dikali 2 hasilnya 10y, 25 dikali 2 hasilnya 50. Nah, karena di sini koefisien variabel x-nya sudah sama-sama 6x, jadi supaya variabel x-nya hilang, tinggal kita kurangi saja. Nah, ketika sudah dikurangi, 6x dikurang 6x itu menjadi 0, habis. Jadi tersisa variabel y-nya. Tinggal kita hitung 3 dikurang 10, hasilnya itu negatif 7y. Lalu 36 dikurang 50, hasilnya negatif 14. Berarti nilai dari variabel y bisa kita cari dengan cara negatif 14 dibagi negatif 7. Hasilnya adalah positif 2. Nah, ini sudah kita dapatkan salah satu nilai variabelnya, yaitu nilai y sama dengan 2. Selanjutnya, langkah kedua, kita akan mensubstitusikan nilai variabel y yang sudah kita ketahui. Nah, jadi kita sudah dapat bahwa nilai y itu sama dengan 2. Jadi untuk selanjutnya kita akan substitusikan nilai y pada salah satu persamaan. Jadi tadi di soal itu kan ada 2 buah persamaan. Kita pilih salah satu persamaan untuk mensubstitusikan nilai y sama dengan 2. Nah, di sini saya memilih persamaan yang pertama, yaitu 2x ditambah y sama dengan 12. Nah, karena di soal yang tadi pada langkah pertama sudah kita dapat nilai y-nya sama dengan 2. Jadi di sini pada persamaan pertama ini variabel y-nya kita ganti dengan 2. Maka 2x tambah y sama dengan 12 berubah menjadi 2x tambah 2 sama dengan 12. Nah, ini kenapa berubah menjadi 2? Karena tadi kita dapat nilai y-nya itu adalah 2. Selanjutnya, angka positif 2 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka berubah menjadi 2x sama dengan 12 dikurang 2, 2x sama dengan 10, maka untuk mendapatkan nilai x-nya itu adalah 10 dibagi 2, dan hasilnya adalah x sama dengan 5. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai x dan y yang memenuhi persamaan tersebut adalah nilai x-nya yang kita dapatkan sama dengan 5 dan nilai y-nya sama dengan 2. Atau bisa juga kita tulis sebagai himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu sama dengan 5,2. Nah, selanjutnya kita bahas untuk contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, perintahnya masih sama. Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi SPLDV 2x tambah 5y sama dengan 18 dan negatif 3x tambah 2y sama dengan negatif 8. Nah, sama seperti tadi, langkah pertama kita harus hilangkan dulu salah satu variabelnya. Nah, misalkan untuk contoh yang kedua ini kita akan mencoba menghilangkan variabel y-nya terlebih dahulu. Jadi pertama kita tuliskan dulu sistem persamaan linear dua variabelnya. Ada 2x tambah 5y sama dengan 18 dan negatif 3x tambah 2y sama dengan negatif 8. Nah, karena kita mau mengeliminasi variabel y, maka koefisien variabel y-nya harus sama. Nah, untuk persamaan pertama ada 5y, sedangkan persamaan yang keduanya itu 2y. Nah, agar
koefisien variabel Y-nya ini sama, maka kita kalikan silang. Yang di persamaan pertama kita kalikan 2, yang di persamaan kedua kita kalikan 5. Jadi angka 5 dan 2 ini kita kalikan silang. Nah, selanjutnya tinggal dihitung saja. 2x dikali 2 hasilnya 4x, 5y dikali 2 hasilnya 10y, 18 dikali 2 hasilnya 36, lalu negatif 3x dikali 5 negatif 15x, 2 dikali 5 10y, negatif 8 dikali 5 negatif 40. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, karena kita mau menghilangkan variabel y, di sini variabel y-nya itu sudah sama-sama positif 10 ya. Jadi supaya hilang, operasi hitungnya dikurang, otomatis 10y yang di atas dan 10y yang di bawah itu sudah habis 0. Tinggal kita hitung variabel x-nya. Di sini ada 4 dikurang negatif 15. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, ada tanda negatif di persamaan bawah. Jika bertemu dengan tanda kurang yang ada di sini, maka negatif dikali negatif akan berubah menjadi positif. Jadi tinggal dihitung 4 ditambah 15, hasilnya adalah 19x. Di sini juga seperti itu. Negatif di sini, negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Jadi 36 tambah 40 hasilnya positif 76. Jadi untuk mendapatkan nilai x-nya tinggal kita bagi 76 dibagi 19, hasilnya adalah positif 4. Selanjutnya, setelah menemukan nilai x sama dengan 4, kita akan substitusikan lagi ke dalam salah satu persamaan. Di sini saya ambil persamaan yang pertama. Kalau kalian mau mengambil persamaan yang kedua juga boleh. Jadi silakan memilih persamaan mana yang kira-kira kalian lebih mudah menghitungnya, persamaan pertama atau persamaan kedua. Nah, tadi telah kita dapatkan nilai x-nya itu sama dengan 4. Selanjutnya kita masukkan nilai x sama dengan 4 itu ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama tadi berbentuk 2x tambah 5y sama dengan 18. Selanjutnya, variabel x di sini kita ganti dengan angka 4 yang sudah kita dapatkan. Jadi berubah menjadi 2 kali 4 ditambah 5y sama dengan 18. Nah, 2 kali 4 itu hasilnya 8. Tambah 5y sama dengan 18. Selanjutnya angka 8 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, berubah menjadi 5y sama dengan 18 dikurang 8 menjadi 5y sama dengan 10. Sehingga variabel y-nya itu bisa kita dapatkan dari 10 dibagi 5, yaitu hasilnya positif 2. Nah, jadi nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah x sama dengan 4 dan y sama dengan 5, atau bisa kita tuliskan HP sama dengan 4,2. Selanjutnya, kita masuk ke contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi SPLDV x dikurang 3y sama dengan negatif 20 dan 3x tambah 2y sama dengan 6. Untuk langkah yang pertama, kita coba akan mengeliminasi variabel y-nya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kalian mau mengeliminasi variabel x terlebih dahulu, itu tidak masalah ya. Jadi variabel mana yang ingin kalian hilangkan atau eliminasi terlebih dahulu, itu sama saja. Mana yang lebih mudah untuk kalian. Nah, pertama kita tuliskan dulu SPLDV-nya. Yang pertama ada x dikurang 3y sama dengan negatif 20 dan 3x tambah 2y sama dengan 6. Karena kita akan menghilangkan variabel y-nya, nah koefisien variabel y-nya di sini berbeda. Yang di atas itu negatif 3, sedangkan yang di bawahnya itu positif 2. Jadi supaya angkanya sama, kita kalikan silang seperti tadi. Jadi yang di atas kita kalikan 2 dan yang di bawah dikalikan 3. Lalu tinggal dihitung saja. X dikali 2, 2x. Negatif 3y dikali 2, negatif 6y. Negatif 20 dikali 2, negatif 40. Lalu 3x dikali 3, 9x. 2y dikali 3, 6y. Lalu 6 dikali 3 hasilnya 18. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah tanda operasi di sini. Untuk contoh 1 dan contoh 2 tadi,
persamaan ini selalu kita kurangkan. Nah, sedangkan untuk contoh nomor 3 ini, kenapa di sini saya menggunakan penjumlahan bukan pengurangan seperti contoh 1 dan contoh 2 tadi? Karena di sini koefisien variabel X-nya itu berbeda tanda. Di persamaan pertama bernilai negatif 6Y, sedangkan di persamaan keduanya positif 6Y. Apabila kita menggunakan operasi pengurangan, maka nanti variabel Y-nya itu tidak hilang, melainkan akan menjadi negatif 12Y. Jadi, yang perlu kalian ingat adalah ketika variabel yang mau kalian hilangkan atau eliminasi, kalau tandanya itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka operasi yang kalian gunakan adalah pengurangan. Tapi jika seperti ini, yang satunya negatif dan yang satunya positif, maka operasi yang kita gunakan adalah penjumlahan. Makanya di sini saya menggunakan operasi penjumlahan agar variabel Y-nya ini bisa hilang atau menjadi 0. Nah, karena di sini variabel Y-nya sudah menjadi 0, tinggal kita hitung variabel X-nya. 2X tambah 9X menghasilkan 11X, lalu negatif 40 ditambah 18 hasilnya negatif 22. Sehingga nilai X-nya itu bisa dihitung, negatif 22 dibagi 11 menghasilkan X-nya sama dengan negatif 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan pada salah satu persamaan. Di sini saya ambil persamaan yang pertama. Jadi kembali saya ingatkan, kalian terserah boleh mengambil persamaan yang mana. Kalau kalian mau ambil persamaan yang 3X tambah 2Y sama dengan 6 juga boleh. Hasil akhirnya akan tetap sama. Nah, di sini saya mengambil persamaan pertama, X kurang 3Y sama dengan negatif 20. Jadi kita masukkan nilai X-nya sama dengan negatif 2 di sini. Menjadi negatif 2 dikurang 3Y sama dengan negatif 20. Selanjutnya negatif 2 ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 20 ditambah 2. Maka negatif 3Y sama dengan negatif 18, sehingga untuk mencari nilai Y-nya itu negatif 18 dibagi negatif 3, maka menghasilkan positif 6. Jadi nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut adalah X sama dengan minus 2 dan Y sama dengan 6, atau bisa kita tulis sebagai HP sama dengan negatif 2,6. Selanjutnya, contoh terakhir yang akan saya bahas itu adalah soal berbentuk cerita. Jadi misalnya seperti ini soalnya. Contoh nomor 4, Asep membeli 2 pulpen dan 1 buku tulis dan dia harus membayar Rp15.000. Di toko yang sama, Intan membeli 1 pulpen dan 2 buku tulis dengan harga Rp18.000. Yang ditanyakan adalah berapakah harga pulpen dan buku tulis itu masing-masing. Nah, langkah pertama kita harus memisahkan dulu barang yang mereka beli. Nah, karena ada 2 jenis barang yang mereka beli, yaitu pulpen dan buku tulis, maka kita misalkan. Kita misalkan pulpen itu adalah X dan buku tulis adalah Y. Maka belanjaan Asep dan Intan itu jika kita tulis dalam bentuk SPLDV bisa menjadi seperti ini. Karena Asep membeli 2 pulpen dan 1 buku tulis seharga 15.000, berarti bisa kita tulis 2X tambah Y sama dengan 15.000. Lalu belanjaan Intan 1 pulpen dan 2 buku tulis 18.000 bisa ditulis sebagai X tambah 2Y sama dengan Rp18.000. Selanjutnya tinggal kita selesaikan seperti contoh 1 sampai 3 tadi. Kita menggunakan metode campuran atau gabungan. Yang pertama, kita akan eliminasi dulu salah satu variabelnya. Nah, di sini saya memilih untuk mengeliminasi variabel Y. Ya, kita tuliskan dulu SPLDV-nya. Yang pertama 2X tambah Y sama dengan 15.000 dan X tambah 2Y sama dengan 18.000. Nah, karena saya mau menghilangkan variabel Y, untuk persamaan pertama di sini koefisien Y-nya itu 1. Jadi kalau tidak ada angka apa-apa di depan variabel Y-nya itu berarti koefisiennya 1. Nah, sedangkan persamaan kedua koefisien Y-nya itu 2. Jadi tinggal kita kali silang saja. Yang di atas kita kali 2, yang di bawah dikali 1. Jadi berubah menjadi 2X kali 2 itu menjadi 4X.
Y dikali 2 menjadi 2Y, 15.000 dikali 2 menjadi 30.000. Nah, persamaan yang kedua ini karena pengalinya adalah 1 berarti tetap tidak berubah angkanya. Nah, di sini karena variabel Y-nya sama-sama positif, maka kita menggunakan operasi pengurangan ya. Nah, tinggal kita hitung saja variabel X-nya. 4X dikurang 1X itu menjadi 3X. Lalu 30.000 dikurang 18.000 menjadi 12.000. Sehingga variabel X-nya itu 12.000 dibagi 3 didapatlah 4.000. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan pada salah satu persamaan. Di sini saya memilih persamaan yang pertama, yaitu berbentuk 2x tambah y sama dengan 15.000. Nah, karena tadi kita sudah dapat nilai x-nya itu 4.000, maka di sini variabel x-nya kita ganti menjadi 4.000, sehingga berubah menjadi 2 dikali 4.000 ditambah y sama dengan 15.000. Sehingga 2 kali 4.000 itu kan 8.000, ditambah y sama dengan 15.000, sehingga untuk mendapatkan nilai variabel y-nya itu tinggal kita kurangkan saja. 15.000 dikurang 8.000 didapatlah 7.000. Sehingga nilai x dan y yang memenuhi persamaan tersebut adalah nilai x-nya tadi 4.000 dan y-nya itu 7.000, atau bisa kita simpulkan bahwa harga pulpennya itu Rp4.000 dan harga buku tulisnya itu adalah Rp7.000. Oke, sekian penjelasan saya kali ini tentang materi prasyarat SPLDV. Jadi untuk materi program linear ini kalian wajib sekali memahami kembali atau mengingat kembali tentang SPLDV ini, karena sangat berhubungan dengan materi program linear yang akan kita bahas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya pada kali ini. Semoga penjelasan saya kali ini bermanfaat dan mudah kalian pahami untuk menemani kalian belajar daring di rumah. Saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makasih ya udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini ya, biar saya semakin semangat untuk upload video lainnya. See you guys on my next video. Bye!